Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rudy Channel. Alhamdulillah hari ini saya menyambangi sebuah pondok pesantren kembali, yaitu di daerah Taman Sari, Baros, Serang, Banten. Nah, pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Modern Ashabul Fikri. Nah, Pondok Pesantren Ashabul Fikri, saya 3 tahun yang lalu sudah pernah ke sini, sudah hampir pernah 3 kali saya datang ke sini. Ini belum ada bangunan yang seperti ini, belum ada bangunan yang ini. Terus juga ini musola tuh dulu belum ada. Nah, alhamdulillah sekarang musola sudah ada. Kemudian ada gedung-gedung yang sudah agak permanen dan tapi indah ya. Di daerah ini daerah hampir kaki Gunung Karang ini ya. Ya, dan sudah ada musolahnya, ada musola, ada gedung pertemuannya, kemudian ada bangunan yang sudah dibangun. Nanti mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiainya adalah Kiai Nur Soleh. Beliau adalah kakak kelas saya. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Darul Qalam, namanya Kiai Haji Nur Soleh. Nanti kita akan berbincang-bincang dan silaturahmi, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan dapat ilmu dari beliau. Oke, mari. Ini alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Pak Kiai Nur Soleh dan alhamdulillah diterima. Beliau ini sangat rendah hati, tawadu beliau ini, dan kita bisa diterima dan tidak sombong beliau suka menabung dan suka menabung. adanya apa? Oke, itu saja. Nanti kita akan berbincang-bincang. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sudah berhadapan dengan Kiai Nur Soleh, pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Nah, ini saya sudah kenal lama. Beliau ini adalah awalnya sebagai akademisi ya, bahkan pernah menjadi ketua sekolah tinggi ekonomi ya. Terus tiba-tiba mendirikan pondok pesantren, saya juga kaget ya, kaget sekali. Dan beliau ini kan ya, kalau ingin membangun pondok pesantren seperti para kiai-kiai kan muda ya, baru dia membangun. Ini kok udah sepuh baru bangun pondok pesantren. Nah, kita ingin tanya-tanya ini ya. Pertama saya ingin menanyakan ke Pak Kiai, itu adalah kenapa berdirinya pondok pesantren di sini dan motivasinya apa. Yang ketiga adalah kenapa harus pondok pesantren. Gitu Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat sebuah ayat ya, waqafu minkum umat yad'una ilal khair. Jadilah sebagian umat yang menyerukan kebaikan. Jadi menyerukan kebaikan itu bukan hanya di kota gitu, tapi memang sebagian orang juga harus turun ke kampung, bahkan di atas gunung seperti ini gitu. Jadi janganlah berkumpul seluruh orang-orang yang berilmu itu semuanya di kota. Kita harus membagi rata ke pelosok-pelosok yang lain yang mungkin membutuhkan kita, insya Allah membutuhkan. Kenapa pondok pesantren? Sebenarnya saya sudah di pendidikan sudah banyak hal ya, termasuk perguruan tinggi dan seterusnya gitu ya. Pondok pesantren ini sebenarnya amanat orang tua saja. Oh gitu, amanat orang tua ya. Amanat orang tua. Almarhum sebelum meninggal itu memang disarankan untuk membuat pondok pesantren. Gitu. Oh gitu. Itu saudara-saudara, itu tadi beliau ini sudah malang melintang lah di dunia pendidikan, khusus untuk perguruan tinggi. Terus kemudian karena ada amanah dari orang tua, kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah, tadi saya dengar cerita Pak Kiai, beli tanah ini awalnya tidak punya uang, cuman hanya uang berapa, 500.000 awalnya begitu. Nah ini kan ini
seorang kiai ini, makanya saya dari kemarin saya ngomong bahwa saya tuh sangat salut sama para kiai gitu, karena dia sudah bisa membangun pondok pesantren dari nol. Kan ada dua ya, ada orang yang punya kemampuan, ada orang yang punya hanya kemauan. Nah beliau ini termasuk kiai yang punya kemauan keras gitu. Kan ada orang yang punya kemampuan gitu, dia sudah punya segalanya dan ilmunya sudah ada, tapi beliau ini kemauan yang keras. Kalau ngomong ilmu sama beliau pasti sudah mumpuni. Nah itu kenapa tuh kiai sampai sampai bertekad seperti itu gitu loh. Iya, memang saya ingat pesan orang tua, kalau kita melakukan sesuatu itu ya gerak dulu, bergerak saja, bergerak, maka aura kebaikan akan menyusul. Jadi bergerak saja. Jadi kita nyari tanah kemana-mana, termasuk tanah ini. Kebetulan saya nggak punya uang, tapi Allah yang kaya gitu. Kita nggak punya apa-apa, tapi Allah yang kaya, karena Allah yang maha kaya, kita minta sama Allah saja. Jadi kita punya uang segitu, membebaskan tanah, memang ya lumayan harganya hampir 100 jutaan lebih ya. 100 jutaan lebih. Iya, tapi qadarullah Allah bisa memberikan karunia sehingga kita bisa membangun ini. Memang perjalanan panjang, kalau diceritain kayak film sinetron. Susah. Susah Jangan diceritain lah. Itu nanti banyak sedihnya. Iya, Kita pengen ungkap yang senang-senangnya aja. Itu saudara-saudara pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan berkahnya dari seorang kiai yang kalau kita mau kupas lebih dalam, ini bisa menjadi sinetron yang sangat panjang. Dan mudah-mudahan Pak Kiai kita berdoa, amin, ya, amin. Pondok Pesantren Ashabul Fikri ini menjadi pengemban amanah umat, kemudian bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Itu saja Pak Kiai. Ya. Ini sudah ada sanawiyahnya, sudah ada santri putri dan putranya, dan alhamdulillah kita doakan pondok pesantren jauh lebih maju ketimbang yang sekarang. Amin. Itu saja dari saya. Saya cukupkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.